seperti ini bukan orang muslim sebetulnya, tapi ini hanya orang yang berpura-pura masuk Islam. Tapi kita nggak boleh kemudian untuk orang ini nggak bisa iman. Ini sesuatu yang dalam hati kita nggak boleh ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menuduh si A, B, C dan seterusnya, kecuali kalau memang jelas dia mengatakan demikian. Ya sudahlah, kalau memang orang ini jelas-jelas melakukan yang kita rasa itu tidak menguntungkan umat Islam, ya kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kemudian yang kedua, hadirin rahmatullah, ada nifaq yang itu sifatnya amali, menafikan yang sifatnya itu perilaku. Jadi dia itu beriman. Kalau yang pertama tadi sama sekali tidak beriman, ya, dia hanya pura-pura mukmin. Kalau yang kedua ini orang yang munafik secara perbuatan, dia itu beriman kepada Allah, tapi punya ciri-ciri atau sifat yang kita sebutkan tadi. Gitu ya. Jadi kalau dia berbicara ya sebuah nasihat. Ini biasanya dia paling pondok-pondok ya. Man qalla sidquhu qalla shadiquhu. Jadi kalau orang itu sedikit jujurnya, maka sedikit temannya. Karena orang-orang akan nantai oh ini kalau berteman sama ini pasti dibohongi. Akhirnya apa? Sedikit teman. Banyak orang yang berhati-hati dengan orang tersebut karena apa? Man qalla sidquhu qalla shadiquhu. Siapa yang sedikit jujurnya, maka akan sedikit temannya. Sebaliknya, man kathura sidquhu kathura shadiquhu. Siapa yang suka jujur, maka dia akan banyak apa jemaah? Banyak temannya. Karena orang akan senang. Manusia itu senang dengan kebaikan itu jemaah, tabiat manusia. Suka dengan kebaikan. Ya, kita nggak ada yang suka dibohongin jemaah. Apalagi kalau berbohong itu anak pada orang tuanya. Jangan sampai jemaah. Alhamdulillah, dari semoga kita semua ini dijauhkan dari bilang tersebut. Itu jujur jemaah. Nabi SAW dikenal sebagai orang yang jujur. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu sampai diberikan gelar apa? As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jujur jemaah. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah perintahkan kepada kita semuanya bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Teman kita itu akan mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka berbohong, ya kita nanti akan kecipratan jemaah. Tapi kalau kita bertemunya dengan orang-orang yang punya orientasi positif, kemudian mereka ini orang-orang yang suka ya hal-hal yang baik, amal soleh, kita mau gak juga menjaga orang-orang itu. Jadi teman ini sangat membantu kita semua. Sifat yang pertama adalah kalau berbicara pasti berdusta. Ingat jemaah, ini sifat orang yang munafik. Jadi dia ngomongnya A, yang dilakukan apa? B. Ini bukan cuma B jemaah, yang diomongin A, yang diomongin Z, jauh banget. Itu orang yang bisa. Sebaliknya hadirin rahimahullah. Yang kedua, cirinya apa ya hadirin? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia itu berjanji, dia pasti ingkar. Jadi dia punya janjian. Misalnya dia berjanji, saya mau bertobat. Saya berjanji saya mau bertobat. Ternyata enggak. Saya berjanji enggak akan mengulangi lagi, ternyata diulangi lagi. Berjanjinya apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang munafik itu di antaranya dia kalau berjanji pasti dia mengingkari. Berbeda dengan orang yang dia berjanji tiba-tiba ada uzur jemaah. Tiba-tiba ada apa? Ada urusan yang mendesak tidak bisa dia tinggalkan. Maka apakah terus kita katakan orang yang munafik hadirin? Tidak bisa, tidak boleh. Karena dia ini memang punya niatan untuk menunaikan janjinya itu, tapi ternyata ada uzur,
Jadi insya Allah jadi kalau ya bilang insya Allah itu maksudnya apa? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Maksudnya insya Allah itu adalah jika Allah menghendaki. Kita mengaitkan karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Insya Allah besok sampai saya mau datang untuk jenguk. Tapi dalam hati memang dia nggak punya niatan untuk datang ini keliru. Tapi kalau kita sudah punya niatan, kita mungkin di HP ada agenda harian tanggal segini kita sudah kasih pengingat jam sekian nanti sudah mau diberikan oleh apa itu sudah kita berikan. Tapi ternyata hari Senin itu pada Allah yang ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan, maka tidak disebut sebagai orang yang ingkar janji seperti itu. Tapi yang ingkar janji seperti apa? Dia bilang saya hari Senin datang, wah dia sudah janji tapi ternyata apa? Tidak jadi datang. Padahal sudah disiapkan, ya sudah disiapkan makanannya dan sebagainya. Ini namanya kalau dan orang seperti ini tadi sudah terbiasa dikenal sebagai orang yang kalau berjanji pasti diingkari. Kebiasaan yang menjadi kebiasaan tersebut. Dan yang ketiga adalah apa jemaah? Yang ketiga adalah orang yang ketika diberikan amanah maka dia orang yang khianat. Amanah ini sifatnya umum ya, bukan hanya yang punya jabatan saja, yang posisinya sebagai pemimpin, bukan, kita pun juga sama ya. Kita punya amanah masing-masing. Artinya amanah ini umum, bukan hanya yang kita pahami cara pandang kita lalu kita ubah. Ini bukan hanya sebatas orang-orang yang punya jabatan, semuanya juga diberikan amanah. Jadi bukan hanya orang-orang yang dititipin masing, saya titip barang ya. Besok hari Kamis, besok Sabtu insya Allah saya ambil. Bukan hanya itu saja yang dimaksudkan amanah, tapi amanah itu maksudnya sangat luas. Dia diberikan perintah, ada kewajiban yang dijalankan, berarti dia nggak amanah. Dia diberikan tugas. Ya, kalau di keseharian kita mungkin dia sebagai seorang kepala, ya, entah itu dalam sebuah perusahaannya atau lembaga yang dia pimpin atau institusi yang dia pimpin atau skalanya mungkin daerah dan sebagainya. Maka di sini harus kita ingat semuanya itu harus memberikan amanah masing-masing karena semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah ada 3 ayatul munafiqin, 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzab. Kalau dia berbicara kalau dia berjanji khianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah pasti dia akan berkhianat. Maka jemaah yang pertama kita harus hindari sifat-sifat ini. Kalau itu ada dalam diri kita, berusahalah, berjuanglah untuk bisa meninggalkan sifat-sifat tersebut. Kalau ternyata itu alhamdulillah tidak kita miliki jemaah, bersyukurlah kepada Allah. Karena kita bisa meninggalkan sifat tersebut karena siapa? Karena Allah yang memudahkan kita semuanya. Karena Allah yang menuntut kita semuanya untuk berkata jujur, menepati janji, amanah kepada tugas yang diberikan kepada kita, bukan karena kita cuma, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati orang yang seperti itu, maka tugas kita adalah apa? Bukan mencaci maki, tapi kita apa? Nasihatinya, nasihati. Bang, jangan ini memang suka berbohong. Mas, jangan mengingkari janji. Karena itu dilarang Nabi SAW. Sampaikan. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Orang yang mau melaksanakan atau tidak itu urusan lain. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyampaikan ini loh. Islam itu menjadi kita untuk jujur. Islam melarang kita untuk berbohong. Islam menjadi kita untuk amanah. Melarang kita untuk khianat. Islam mengajarkan kita untuk menepati janji. Melarang kita untuk mengingkari janji. Sampaikan. Biar orang semakin tahu kita ingin masyarakat kita memang ini semuanya jadi orang-orang yang jujur. Kita rindu dengan orang-orang yang jujur di segala tempat, baik itu mikro atau makro. Kita ingin orang-orang yang jujur. Kita mulai dari siapa jemaah? Diri kita terlebih dahulu. Jujurlah, tunaikan amanah, kemudian tepati janji. Dimulai dari diri kita, kemudian kita lebar lagi keluarga kita, masyarakat lingkungan kita,